Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Yes, the tide of history is washing over its battlements and undermining its foundations. Yes, the victory of independence and nationalism is certain. Still, and mark my words well, the dying imperialism is dangerous as the wounded tiger in a tropical jungle. Soekarno, namanya pernah diteriakkan jutaan rakyat dengan penuh harap. Ia berdiri di podium-podium besar, menyulut emosi, menggerakkan massa, dan meyakinkan sebuah bangsa bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan dunia. Ia adalah proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Namun, di akhir hidupnya, orang yang sama justru hidup dalam pengasingan, terasing dari kekuasaan yang dulu ia bangun sendiri. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan perlahan kehilangan kendali atas negara yang ia pimpin? Apakah ia dijatuhkan oleh lawan-lawannya atau justru oleh keputusan-keputusan yang ia ambil sendiri? Kisah Soekarno bukanlah cerita hitam putih. Ia adalah rangkaian konflik yang rumit antara idealisme dan realitas, antara persatuan dan perpecahan, antara kepemimpinan visioner dan kekuasaan yang semakin absolut. Di satu sisi, Soekarno dipuja sebagai bapak bangsa yang menyatukan Nusantara. Di sisi lain, ia dikritik sebagai pemimpin yang membuka jalan bagi krisis politik dan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Di balik pidato-pidato berapi-api dan simbol-simbol revolusi, ada pergulatan pribadi yang jarang dibicarakan. Ketakutan akan perpecahan bangsa, kecurigaan terhadap elit politik, dan obsesi untuk menjaga persatuan dengan cara apapun. Soekarno hidup di tengah tarik-menarik kekuatan besar, militer, partai politik, ideologi global, dan kepentingan asing yang perlahan menggerus posisinya. Tahun 1965 menjadi titik balik yang gelap. Sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan, luka, dan perdebatan panjang. Dalam pusaran krisis itu, Soekarno tidak lagi menjadi pengendali utama sejarah, melainkan bagian dari arus besar yang menyeretnya menuju kejatuhan. Namun, untuk memahami mengapa semua ini terjadi, kita tidak bisa hanya melihat akhir ceritanya. Kita harus kembali ke awal, ke masa ketika Soekarno belum menjadi simbol, belum menjadi presiden, dan belum menjadi pusat kontroversi. Ke masa ketika ia hanyalah seorang anak bernama Kusno, yang kelak tumbuh menjadi tokoh paling berpengaruh, sekaligus paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, saat Hindia Belanda masih berdiri kokoh sebagai kekuasaan kolonial. Nama kecilnya bukan Soekarno, melainkan Kusno Sosrodihardjo. Ia lahir di tengah masyarakat yang terbelah tegas antara penguasa kolonial dan rakyat pribumi, antara kaum terpelajar dan mayoritas yang hidup dalam keterbatasan. Sejak awal kehidupannya, Soekarno sudah berada di dalam pusaran ketimpangan sosial yang kelak membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru Jawa yang berpikiran maju.
Ia percaya bahwa pendidikan modern adalah jalan pembebasan bagi pribumi. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari keluarga bangsawan Bali. Dari ayahnya, Soekarno mewarisi semangat intelektual dan nasionalisme awal. Dari ibunya, ia menyerap nilai spiritualitas, simbolisme, dan kekuatan tradisi. Perpaduan dua latar ini membentuk karakter Soekarno yang unik, rasional sekaligus emosional, modern tetapi tetap akrab dengan mitos dan simbol. Masa kecil Soekarno tidak sepenuhnya mudah. Ia sering sakit, tubuhnya lemah, dan dianggap kurang beruntung. Karena itulah namanya diganti dari Kusno menjadi Soekarno, mengikuti kepercayaan Jawa bahwa nama baru dapat membawa nasib baru. Peristiwa ini tampak sederhana, tetapi kelak mencerminkan satu hal penting. Sejak kecil, Soekarno hidup di antara logika modern dan kepercayaan tradisional, dua dunia yang terus ia mainkan sepanjang hidupnya. Pendidikan menjadi pintu utama pembentukan kesadarannya. Soekarno mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, sebuah privilege langka bagi pribumi saat itu. Di ruang kelas, ia mempelajari ilmu pengetahuan barat, tetapi di luar sekolah, ia menyaksikan langsung penghinaan sistematis terhadap bangsanya sendiri. Ia melihat bagaimana pribumi diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanahnya sendiri. Kontras inilah yang perlahan menumbuhkan kemarahan intelektual dalam diri Soekarno muda. Sejak usia remaja, Soekarno mulai mempertanyakan ketidakadilan kolonial. Ia bukan sekadar murid yang patuh, melainkan pengamat tajam. Ia menyerap bacaan, mendengarkan perdebatan orang dewasa, dan mulai menyusun pandangan tentang penjajahan sebagai sistem yang harus dilawan, bukan diterima. Namun, perlawanan itu belum berbentuk aksi, masih berupa kesadaran yang terus tumbuh. Pada fase inilah, fondasi kepribadian Soekarno terbentuk. Ia belajar berbicara dengan percaya diri, berpikir besar, dan melihat dirinya bukan sekadar individu, tetapi bagian dari nasib bangsanya. Dari seorang anak yang sakit-sakitan, Soekarno perlahan tumbuh menjadi pemuda dengan keyakinan kuat bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kesadaran itu belum menemukan wadah. Namun tak lama kemudian, takdir mempertemukannya dengan tokoh dan lingkungan yang akan mengubahnya dari pemuda cerdas menjadi aktivis pergerakan. Disitulah perjalanan Soekarno memasuki babak baru, babak ideologi, perlawanan, dan api revolusi yang sesungguhnya. Soekarno memasuki babak baru hidupnya pada awal dekade 1920-an, ketika ia meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto di Gang Peneleh. Bagi Soekarno muda, rumah ini bukan sekedar tempat menumpang tinggal, melainkan ruang belajar politik yang sesungguhnya. Di sanalah ia menyaksikan langsung bagaimana ide-ide besar diperdebatkan, bagaimana kata-kata bisa menggerakkan massa, dan bagaimana kepemimpinan dibentuk melalui teladan, bukan sekedar teori. Cokro Aminoto bukan tokoh biasa. Ia adalah pemimpin Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda saat itu. Setiap malam, rumahnya menjadi tempat berkumpul para aktivis pergerakan dengan pandangan yang beragam. Soekarno hidup di tengah percakapan tentang Islam sebagai kekuatan sosial, sosialisme sebagai alat pembebasan, dan nasionalisme sebagai cita-cita bersama. Dari sinilah ia belajar bahwa perjuangan tidak pernah tunggal, selalu dipenuhi perbedaan pandangan dan kepentingan. Di lingkungan ini, Soekarno berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang kelak menempuh jalan ideologis berbeda. Ia melihat bagaimana sebagian memilih garis Islam, sebagian lain tertarik pada Marxisme, sementara yang lain mengedepankan nasionalisme sekuler. Alih-alih terjebak pada satu aliran, Soekarno justru menyerap semuanya. Ia mengamati kekuatan dan kelemahan masing-masing, lalu mulai menyusun pemikiran sendiri, bahwa bangsa Indonesia terlalu beragam untuk disatukan oleh satu ideologi sempit. Pada saat yang sama, Soekarno melanjutkan pendidikan teknik di Technische Hogeschool di Bandung. Di kampus ini, ia berlatih berpikir sistematis dan rasional. Namun, Bandung juga memberinya ruang lebih luas untuk mengembangkan bakat berbicara. Soekarno mulai dikenal bukan hanya sebagai mahasiswa teknik,
tetapi sebagai orator muda yang mampu menjelaskan gagasan rumit dengan bahasa sederhana dan menggugah emosi. Ia memahami bahwa dalam perjuangan politik, logika saja tidak cukup, perasaan massa harus disentuh. Perpaduan antara pendidikan teknik, pengalaman organisasi, dan pergaulan ideologis membentuk gaya kepemimpinan khas Soekarno. Ia tidak berbicara sebagai intelektual menara gading, melainkan sebagai juru bicara penderitaan rakyat. Kata-katanya penuh metafora, tetapi selalu diarahkan pada satu tujuan, membangkitkan kesadaran kolektif. Dalam pandangannya, perpecahan adalah senjata penjajah yang paling ampuh. Dari sinilah lahir gagasan penting yang kelak terus ia pegang, persatuan sebagai senjata utama melawan kolonialisme. Soekarno menyadari bahwa selama rakyat terpecah oleh agama, kelas dan ideologi, kemerdekaan hanyalah ilusi. Nasionalisme baginya bukan sekedar cinta tanah air, tetapi alat untuk menyatukan perbedaan dalam satu perjuangan bersama. Pada akhir periode ini, Soekarno bukan lagi sekedar pemuda cerdas dengan kesadaran politik. Ia telah berubah menjadi calon pemimpin pergerakan dengan gagasan besar yang mulai terdengar luas. Namun, ide-ide tersebut tidak akan dibiarkan tumbuh bebas. Dalam waktu dekat, kekuasaan kolonial Belanda akan menguji sejauh mana api perlawanan itu bisa bertahan di bawah tekanan nyata. Soekarno melangkah dari ranah gagasan ke arena perjuangan terbuka pada tahun 1927 ketika ia ikut mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. PNI lahir sebagai wadah nasionalisme radikal, tidak kompromistis terhadap penjajahan, tidak bergantung pada kerjasama dengan pemerintah kolonial. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukan hadiah yang bisa diminta, melainkan hak yang harus direbut melalui kesadaran dan kekuatan rakyat. Pidato-pidato Soekarno segera menjadikannya magnet pergerakan. Ia berbicara dengan bahasa yang dipahami rakyat kecil, menyebut penderitaan mereka sebagai akibat langsung dari sistem kolonial. Dalam waktu singkat, namanya dikenal luas, melampaui batas kota dan organisasi. Soekarno tidak hanya menjadi pemimpin partai, tetapi wajah dari perlawanan nasional yang berani dan terbuka. Popularitas inilah yang membuat pemerintah Hindia Belanda mulai merasa terancam. Pada tahun 1929, kekhawatiran itu berubah menjadi tindakan. Soekarno ditangkap dan diadili bersama tokoh-tokoh PNI lainnya. Di ruang sidang, ia tidak tampil sebagai terdakwa yang defensif. Ia justru menjadikan pengadilan sebagai mimbar politik. Melalui pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Menggugat, Soekarno membalik posisi. Bukan dirinya yang diadili, melainkan kolonialisme itu sendiri. Dengan argumentasi tajam dan retorika kuat, ia menelanjangi ketidakadilan sistem penjajahan di hadapan hukum kolonial. Pidato tersebut menyebar luas, dibaca dan dibicarakan di berbagai kalangan pergerakan. Ironisnya, upaya Belanda untuk membungkam Soekarno justru memperluas pengaruhnya. Ia dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Sukamiskin, Bandung. Di balik jeruji, Soekarno tetap menulis dan berpikir. Namun, disinilah konflik pribadinya semakin terasa. Idealisme politik harus dibayar mahal dengan penderitaan fisik, tekanan psikologis, dan kesulitan bagi keluarga yang ditinggalkan. Setelah bebas, pengawasan terhadap Soekarno tidak pernah benar-benar berhenti. Pemerintah kolonial akhirnya memilih langkah yang lebih jauh. Pembuangan ke Ende, Flores. Tujuannya jelas, memutus Soekarno dari basis massa dan pusat pergerakan.
Di tempat terpencil ini, ia hidup dalam keterasingan, jauh dari sorak-sorai pendukung dan dinamika politik nasional. Namun, pembuangan tidak memadamkan semangatnya. Justru di Ende, Soekarno banyak merenung, memperdalam pemikiran tentang bangsa, persatuan, dan arah perjuangan Indonesia. Periode ini menegaskan satu hal penting, penjara dan pengasingan tidak melemahkan Soekarno. Sebaliknya, ia muncul sebagai simbol perlawanan yang semakin matang. Bagi banyak orang, Soekarno bukan lagi sekadar pemimpin partai, melainkan representasi harapan kemerdekaan itu sendiri. Namun, pembuangan bukanlah akhir dari ujian. Dunia tengah bergerak menuju konflik yang lebih besar. Perang global akan segera mengubah peta kekuasaan, dan nasib Soekarno akan kembali berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Soekarno menjalani tahun-tahun sunyi sejak 1934 di pengasingan Ende, sebuah kota kecil di Flores yang jauh dari pusat pergerakan nasional. Di tempat inilah ia benar-benar terputus dari denyut politik Hindia Belanda. Tanpa podium, tanpa massa, dan tanpa jaringan organisasi, Soekarno hidup dalam keterbatasan. Namun, justru dalam kesunyian ini, ia banyak merenung. Ia membaca, menulis, dan memikirkan kembali arah perjuangan. Di Ende, ia menyadari bahwa perlawanan tidak selalu lahir dari teriakan, tetapi juga dari keteguhan ide yang terus dipelihara. Pada akhir dekade 1930-an, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di sini, ruang geraknya sedikit lebih longgar, meski tetap dalam pengawasan ketat. Ia mulai berinteraksi kembali dengan masyarakat, mengajar, dan membangun hubungan sosial. Namun satu hal tidak berubah, penjajahan masih mencengkeram Indonesia, dan jalan menuju kemerdekaan terasa semakin panjang. Hingga akhirnya, perubahan besar datang bukan dari dalam negeri, melainkan dari luar. Tahun 1942, pendudukan Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia. Bagi banyak rakyat Indonesia, Jepang awalnya tampil sebagai pembebas dari kolonialisme lama. Soekarno melihat momen ini sebagai peluang strategis. Jepang membutuhkan dukungan rakyat untuk kepentingan perangnya di Asia Pasifik. Sebaliknya, para pemimpin nasional melihat kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Di titik inilah, Soekarno mengambil keputusan paling kontroversial dalam karir politiknya. Di bawah pendudukan Jepang, Soekarno tampil sebagai juru mobilisasi rakyat. Ia berbicara di hadapan massa, menyerukan kerja dan disiplin, sekaligus menyisipkan pesan nasionalisme. Ia terlibat dalam organisasi bentukan Jepang, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, dan tampil di ruang publik dengan dukungan penguasa baru. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk kolaborasi yang tak termaafkan. Bagi Soekarno, ini adalah strategi bertahan dan mempersiapkan bangsa. Dilema moral ini tidak pernah sederhana. Jepang adalah kekuasaan militer yang kejam, memeras tenaga rakyat melalui kerja paksa dan propaganda perang. Soekarno menyadari kenyataan pahit itu. Namun, ia juga tahu bahwa menolak bekerja sama berarti kembali ke penjara atau pengasingan, dan kehilangan kesempatan mempengaruhi arah masa depan. Disinilah Soekarno memilih jalan abu-abu, bekerja dalam sistem penjajahan sambil diam-diam menyiapkan pondasi bagi kemerdekaan. Keputusan ini meninggalkan luka dan kontroversi yang panjang. Tuduhan sebagai kolaborator terus membayangi nama Soekarno, bahkan hingga setelah Indonesia merdeka. Namun, pada saat yang sama, masa pendudukan Jepang memberi pengalaman penting. Rakyat Indonesia dilatih berorganisasi, militer lokal mulai terbentuk, dan kesadaran nasional dipercepat. Semua ini terjadi dalam waktu singkat dan keras. Bagi Soekarno pribadi, periode ini adalah konflik batin terbesar. Ia harus menimbang antara moral pribadi dan kepentingan nasional, antara citra dirinya dan masa depan bangsa. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah keputusan dalam tekanan sejarah. Pilihan-pilihan inilah yang kemudian mengarah pada satu momen krusial.
Ketika Jepang berada di ambang kekalahan, peluang yang telah lama dinantikan akhirnya terbuka. Semua strategi, kompromi, dan dilema itu berpuncak pada satu hari yang akan mengubah nasib Indonesia untuk selamanya. Soekarno memasuki fase paling menentukan dalam hidupnya pada pertengahan 1945, ketika kekalahan Jepang mulai tampak di depan mata. Kekosongan kekuasaan membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Namun justru pada momen inilah perbedaan pandangan di kalangan bangsa Indonesia mencuat tajam. Kaum muda menuntut kemerdekaan segera, tanpa menunggu restu siapapun. Bagi mereka, setiap penundaan adalah pengkhianatan terhadap momentum sejarah. Soekarno dan para pemimpin tua memilih sikap lebih hati-hati, khawatir kemerdekaan yang tergesa-gesa akan berujung pada pembantaian dan kegagalan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda agar tidak berada di bawah pengaruh Jepang. Di balik drama tersebut tersimpan dilema besar antara keberanian revolusioner dan tanggung jawab kenegaraan. Soekarno memahami kemarahan pemuda, tetapi ia juga menyadari bahwa kemerdekaan harus memiliki dasar legitimasi dan kesiapan politik. Akhirnya, pada pagi 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teksnya singkat, nyaris tanpa retorika, namun dampaknya luar biasa. Dalam beberapa kalimat sederhana, sebuah bangsa menyatakan dirinya merdeka. Tidak ada sorak massa besar, tidak ada upacara megah, tetapi peristiwa ini menjadi titik lahir Republik Indonesia, dan Soekarno berdiri sebagai simbol utamanya. Kemerdekaan yang diproklamasikan tidak serta-merta diakui. Belanda berusaha kembali, didukung kekuatan sekutu. Maka dimulailah periode revolusi fisik yang brutal dan penuh pengorbanan. Di berbagai daerah, rakyat angkat senjata. Pertempuran pecah di Surabaya, Bandung, Medan, dan kota-kota lain. Soekarno sebagai presiden berada dalam posisi sulit. Ia harus membakar semangat rakyat sekaligus menjaga agar revolusi tidak berubah menjadi kekacauan tak terkendali. Di dalam tubuh Republik sendiri, konflik tidak kalah tajam. Perbedaan strategi memecah para pemimpin. Sebagian menginginkan perang total, sebagian lain mendorong diplomasi sebagai jalan keluar. Soekarno cenderung memilih jalur diplomasi, bukan karena kurang berani, tetapi karena ia sadar keterbatasan militer dan posisi Indonesia di mata dunia. Keputusan ini sering menuai kritik, bahkan tuduhan lemah dan terlalu lunak terhadap Belanda. Perjanjian demi perjanjian dilalui dengan hasil yang sering mengecewakan. Wilayah Republik menyempit, ibu kota berpindah-pindah, dan legitimasi pemerintah terus diuji. Namun, di tengah tekanan itu, Soekarno tetap menjadi perekat. Ia hadir sebagai simbol kontinuitas negara, pemimpin yang menjaga api revolusi tetap menyala, meski realitas politik memaksa kompromi. Pada akhirnya, melalui kombinasi perlawanan bersenjata dan diplomasi internasional, kedaulatan Indonesia diakui pada 1949. Republik selamat, tetapi dalam kondisi rapuh, keletihan perang, ekonomi hancur, dan elit politik terbelah. Soekarno berhasil mengantarkan Indonesia melewati badai awal kemerdekaan, namun tantangan yang menanti justru semakin kompleks dan berbahaya. Kemerdekaan telah diraih, tetapi bagi Soekarno dan bangsa Indonesia, perjuangan baru saja mulai. Soekarno memasuki dekade 1950-an sebagai presiden dari sebuah negara yang telah merdeka secara hukum, tetapi belum benar-benar stabil secara politik. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia memilih sistem demokrasi parlementer, sebuah model yang diadopsi dari Barat dan diyakini mampu menyalurkan aspirasi rakyat melalui partai-partai politik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru membuka babak baru ketidakstabilan. Kabinet silih berganti jatuh,
Pemerintahan berganti bukan karena pemilu, melainkan karena tarik-menarik kepentingan elit. Dalam waktu singkat, Indonesia dipimpin oleh banyak kabinet dengan arah kebijakan yang sering bertabrakan. Bagi rakyat, demokrasi terasa jauh dari kesejahteraan. Bagi Soekarno, kondisi ini memunculkan kekecewaan mendalam. Ia melihat parlemen lebih sibuk berdebat daripada menyelesaikan masalah bangsa yang baru lahir dari perang. Sebagai presiden dalam sistem parlementer, posisi Soekarno secara formal terbatas. Ia lebih banyak berperan simbolis, sementara kekuasaan nyata berada di tangan kabinet dan parlemen. Namun, secara moral dan politis, rakyat tetap memandang Soekarno sebagai pemimpin utama. Ketimpangan antara harapan rakyat dan struktur kekuasaan ini menciptakan frustasi, baik bagi Soekarno sendiri maupun bagi masyarakat luas. Perlahan, Soekarno mulai mempertanyakan relevansi demokrasi liberal Barat bagi Indonesia. Dalam pandangannya, sistem tersebut cocok untuk negara homogen dan mapan, bukan untuk bangsa majemuk yang baru merdeka dan masih mencari bentuk. Ia menilai demokrasi parlementer justru memperuncing perpecahan, partai melawan partai, ideologi melawan ideologi, tanpa arah bersama. Persatuan nasional yang ia anggap sebagai syarat utama kemerdekaan terasa semakin rapuh. Di tengah kebuntuan politik sipil, dua kekuatan mulai menguat. Militer yang lahir dari revolusi merasa memiliki peran lebih besar dalam menjaga keutuhan negara. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbuh pesat melalui kerja massa dan disiplin organisasi. Soekarno melihat keduanya sebagai kekuatan real di luar parlemen dan berusaha menyeimbangkan pengaruh mereka, meski resikonya besar. Konflik elit sipil semakin tajam. Para politisi terpecah dalam kepentingan sempit, sementara daerah-daerah mulai menunjukkan gejolak dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Bagi Soekarno, situasi ini bukan sekadar krisis politik, melainkan ancaman terhadap kelangsungan republik. Ia semakin yakin bahwa negara tidak bisa terus berjalan dengan mekanisme yang menurutnya impor dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Menjelang akhir dekade 1950-an, Soekarno sampai pada satu kesimpulan penting. Demokrasi parlementer telah gagal menjalankan tugas sejarahnya. Dalam pandangannya, kebebasan tanpa arah hanya akan membawa Indonesia pada perpecahan. Negara membutuhkan kepemimpinan kuat, arah ideologis yang jelas, dan sistem yang menekankan musyawarah, bukan pertarungan suara. Dari kekecewaan inilah muncul gagasan perubahan besar. Soekarno mulai merumuskan sistem baru yang ia yakini lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sebuah sistem yang akan mengakhiri demokrasi liberal dan sekaligus membuka jalan bagi kekuasaan yang lebih terpusat dan otoriter. Soekarno mengambil langkah paling menentukan dalam karier politiknya pada tahun 1959. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, ia membubarkan konstituante dan mengakhiri demokrasi parlementer. Konstitusi 1945 diberlakukan kembali, dan kekuasaan presiden diperkuat secara signifikan. Bagi pendukungnya, dekret ini adalah penyelamatan negara dari kekacauan. Bagi para pengkritik, inilah awal dari kemunduran demokrasi. Namun bagi Soekarno sendiri, keputusan itu adalah jawaban atas kegagalan sistem yang menurutnya tak mampu menjaga persatuan nasional. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran partai politik dipinggirkan, sementara presiden menjadi pusat pengambilan keputusan. Soekarno menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai kepala negara, melainkan sebagai pemimpin revolusi. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia masih berada dalam fase perjuangan, sehingga membutuhkan arahan tunggal, bukan perdebatan tanpa akhir. Untuk menopang stabilitas politik, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme.
Gagasan ini dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan utama yang hidup di masyarakat Indonesia. Namun di balik ideal persatuan, Nasakom juga menciptakan ketegangan laten. Militer dan kelompok Islam memandang kebangkitan PKI dengan curiga, sementara Soekarno berusaha menyeimbangkan semuanya dengan otoritas pribadi. Pada periode inilah, kultus individu terhadap Soekarno semakin menguat. Ia tampil dalam pidato-pidato panjang yang berapi-api, menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol revolusi. Nama dan wajahnya hadir di mana-mana, di baliho, buku pelajaran, dan media resmi negara. Retorikanya menggugah, namun semakin menjauh dari realitas ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat sehari-hari. Di panggung internasional, Soekarno memilih jalur politik luar negeri konfrontatif. Ia memosisikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara dunia ketiga, menentang imperialisme barat, dan mendekat ke blok sosialis. Konfrontasi dengan Malaysia, keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta proyek-proyek mercusuar menjadi simbol ambisi besar Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun kebijakan ini menelan biaya besar, secara politik maupun ekonomi. Sementara itu, kondisi ekonomi dalam negeri mulai memburuk, inflasi meroket, produksi menurun, dan kesejahteraan rakyat tergerus. Kritik terhadap kebijakan ekonomi semakin keras, tetapi ruang oposisi hampir tidak ada. Semua kritik mudah dicap sebagai anti-revolusi. Soekarno tetap percaya bahwa semangat revolusi dapat mengatasi kesulitan material, sebuah keyakinan yang tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Menjelang pertengahan 1960-an, Soekarno berada di puncak kekuasaannya. Ia mengendalikan arah politik, menjadi poros Nasakom, dan tampil sebagai figur internasional yang disegani. Namun di balik kemegahan itu, fondasi negara mulai retak. Ketegangan antara militer dan PKI semakin tajam, ekonomi terpuruk, dan kesehatan Soekarno sendiri mulai menurun. Retakan-retakan ini tidak langsung terlihat dari luar, tetapi di bawah permukaan, krisis besar sedang menunggu. Sebuah peristiwa akan segera mengguncang Indonesia dan menggulung kekuasaan Soekarno dalam pusaran sejarah yang paling gelap dan mematikan. Soekarno memasuki tahun 1965 dalam kondisi yang rapuh, secara fisik, politik, dan strategis. Ketegangan antara Partai Komunis Indonesia, PKI, dan militer telah mencapai titik berbahaya. PKI, yang merasa dilindungi oleh konsep Nasakom, terus memperluas pengaruhnya di organisasi massa dan politik. Di sisi lain, militer, terutama Angkatan Darat, memandang PKI sebagai ancaman langsung terhadap negara dan institusi mereka. Soekarno berusaha berdiri di tengah, menyeimbangkan dua kekuatan yang sama-sama ia butuhkan, namun semakin sulit ia kendalikan. Di balik layar, kecurigaan dan rumor berkembang cepat. Isu tentang Dewan Jenderal, persaingan internal di tubuh militer, serta tekanan geopolitik perang dingin memperkeruh suasana. Soekarno sendiri berada dalam posisi ambigu. Ia tetap menekankan persatuan dan menolak pembubaran PKI, tetapi juga tidak sepenuhnya mempercayai semua pihak di sekelilingnya. Negara berjalan dalam ketegangan permanen, menunggu percikan yang bisa memicu ledakan. Percikan itu datang pada malam 30 September 1965. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S. Versi resmi yang berkembang kemudian menyebut PKI sebagai dalang utama, meski hingga hari ini detail dan aktor sebenarnya masih menjadi perdebatan panjang. Yang jelas, peristiwa ini mengguncang fondasi negara dan mengubah arah sejarah Indonesia secara drastis. Dalam situasi kacau tersebut, posisi Soekarno kembali ambigu. Ia tidak secara tegas mengutuk PKI, tetapi juga tidak membela gerakan tersebut. Ia menyerukan ketenangan dan persatuan, sebuah sikap yang justru ditafsirkan sebagai kelemahan atau keberpihakan oleh lawan-lawan politiknya. Sementara itu, kekosongan kepemimpinan operasional segera diisi oleh seorang jenderal yang sebelumnya tidak berada di lingkaran paling atas kekuasaan. Nama itu adalah Soeharto. Sebagai Panglima Kostrad,
ia bergerak cepat mengamankan Jakarta dan mengambil alih kendali militer. Dalam waktu singkat, Soeharto menjadi figur kunci dalam penumpasan yang dikaitkan dengan PKI. Gelombang kekerasan menyapu berbagai daerah, menewaskan ratusan ribu orang, dan menghancurkan struktur PKI hingga ke akar. Di tengah tragedi kemanusiaan ini, suara Soekarno semakin tenggelam. Tekanan terhadap Soekarno terus meningkat. Militer dengan dukungan politik yang kian luas menuntut langkah tegas. Pada Maret 1966, dalam suasana penuh tekanan dan ketidakpastian, Soekarno menandatangani sebuah dokumen yang kelak menjadi penentu nasibnya. Surat Perintah 11 Maret, Supersemar. Dokumen ini memberi kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Makna Supersemar menjadi perdebatan sejarah. Bagi Soeharto, surat itu adalah legitimasi untuk mengambil alih kendali negara. Bagi Soekarno, itu adalah upaya sementara untuk meredam krisis. Namun kenyataannya, sejak saat itu, kekuasaan Soekarno mulai tergerus secara sistematis. PKI dibubarkan, pendukung Soekarno disingkirkan, dan peran presiden semakin dipersempit. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Soekarno kehilangan hampir seluruh pengaruh politiknya. Ia masih menyandang gelar presiden, tetapi tanpa kekuasaan nyata. Pidato-pidatonya tak lagi menentukan arah negara. Keputusan-keputusan penting diambil tanpa melibatkan dirinya. Sang proklamator yang pernah menjadi pusat segalanya, kini menjadi figur yang disisihkan secara perlahan, namun pasti. Kejatuhan Soekarno bukan hasil dari satu keputusan atau satu peristiwa. Ia adalah akumulasi konflik, kegagalan mengelola ketegangan ideologis, krisis ekonomi yang tak tertangani, ketergantungan pada keseimbangan kekuatan yang rapuh, dan perubahan drastis konstelasi politik global. Ketika krisis datang bersamaan, kekuasaan yang dibangun di atas karisma dan simbol tidak lagi cukup untuk bertahan. Namun, meski kekuasaannya runtuh, kisah Soekarno belum benar-benar berakhir. Ia masih hidup, masih menjadi simbol, dan masih menyimpan warisan yang terus diperdebatkan. Dari pusat kekuasaan, ia akan melangkah menuju babak terakhir, babak sunyi yang justru membuka ruang refleksi tentang arti kepemimpinan, pengorbanan, dan harga sebuah revolusi. Soekarno tidak secara resmi dijatuhkan melalui satu pengadilan terbuka, tetapi disingkirkan secara perlahan dan sistematis. Setelah Supersemar dan penguatan posisi Soeharto, Soekarno dianggap bukan lagi sekadar mantan presiden, melainkan potensi simbol perlawanan. Selama ia masih memiliki akses ke publik dan pengaruh moral, stabilitas kekuasaan baru dianggap belum aman. Karena itulah, negara memilih jalan yang sunyi, pengasingan politik tanpa jeruji besi. Sejak 1967, Soekarno dipisahkan dari kehidupan publik. Ia tidak diizinkan berpidato, menerima tamu secara bebas, atau menyampaikan pandangan politik. Surat-suratnya disensor, pergerakannya diawasi. Pengasingan ini bukan sekadar pembatasan fisik, melainkan pemutusan Soekarno dari sejarah yang sedang ditulis ulang. Ia dipaksa diam, sementara narasi resmi negara perlahan menghapus perannya sebagai pusat revolusi. Tempat pengasingannya berpindah-pindah. Soekarno sempat tinggal di Wisma Yaso, Jakarta, di bawah penjagaan ketat. Kemudian ia dipindahkan ke Istana Bogor, lalu ke Istana Tampak Siring, Bali, sebelum akhirnya menetap kembali di Jakarta. Meski tampak layak secara fisik, kondisi ini jauh dari kemerdekaan. Ia hidup dalam kesepian, dengan kesehatan yang terus memburuk dan akses medis yang sangat terbatas. Permintaan untuk berobat ke luar negeri ditolak, meski kondisinya semakin kritis. Pada 21 Juni 1970, Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, akibat komplikasi penyakit ginjal dan jantung. Kepergiannya nyaris tanpa sorotan negara,
Tidak ada penghormatan kenegaraan yang setara dengan jasanya sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Bahkan dalam kematian, Soekarno masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan yang ingin menjauhkannya dari pusat ingatan kolektif bangsa. Sesuai wasiatnya, Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemilihan Blitar bukan tanpa makna. Soekarno ingin kembali ke tanah rakyat, bukan dimakamkan di ibu kota kekuasaan. Makamnya sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia tempati. Namun justru dari kesederhanaan itu, ziarah rakyat terus mengalir hingga hari ini. Pasca wafatnya, sejarah tentang Soekarno mengalami pengaburan panjang. Selama bertahun-tahun, namanya dibatasi dalam buku pelajaran, pidatonya disingkirkan, dan perannya dipersempit. Namun, ingatan rakyat tidak pernah sepenuhnya hilang. Seiring waktu, bangsa ini mulai menoleh kembali, bukan untuk memutihkan kesalahannya, tetapi untuk memahami keseluruhan warisannya. Soekarno meninggalkan Indonesia dengan segala paradoksnya, persatuan dan perpecahan, keberanian dan kekeliruan, visi besar dan harga yang mahal. Ia bukan tokoh yang bisa diringkas dalam satu label. Ia adalah cermin sejarah bangsa ini sendiri, sebuah bangsa yang terus berjuang menyeimbangkan idealisme, kekuasaan, dan kemanusiaan. Dan mungkin di sanalah makna terbesar Soekarno, bukan sebagai legenda yang tak tersentuh, melainkan sebagai pelajaran hidup tentang bagaimana sebuah revolusi dilahirkan, dijalankan, dan akhirnya ditinggalkan oleh zamannya sendiri.